KPK dapat ancaman jika Anies tersangka Formula E, maka kantornya dibakar. KPK jangan takut untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai tersangka atas kasus korupsi Formula E. Kami rakyat Indonesia sangat mendukung KPK untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai tersangka karena Pak Anies adalah orang yang tidak baik untuk negaranya. Kata Pak Prabowo pas diwawancarai media, yang rancang gaun pernikahan anaknya Anies Baswedan itu putranya Pak Prabowo, Mas Didit, nggak dibayar. Sekarang tanda kutip nggak dibayari dalam arti Mas Didit itu menggratiskan atau memang Aniesnya yang nggak mau bayar. Dan parah. Tapi jujur Li, memang yang gratisan itu emang enak ya guys ya, untuk efisiensi gitu. Ngomong-ngomongin soal efisiensi nih, yang dinyinyirin juga sama tetangga sebelah kemarin, ternyata mereka juga memakai efisiensi supaya hemat dalam macam pernikahan. Jadi diterima aja tuh tawaran gratisan. Bolo, iki lo enek pesen ko Pak Anies terkait hutang yo. Ki gatekke. Hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah, itu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan respons netizen terkait pernyataan Prabowo beberapa hari lalu yang mengungkap ya, bahwa anaknya telah merancang gaun pengantin anak Abah, tapi sampai sekarang nggak dibayar. Sampai sekarang masih ada saja neti yang mengomentarinya teman-temannya, karena ini menurut saya adalah sebuah informasi yang sangat unik begitu ya, di tengah di tengah si Abah yang suka memojokkan Prabowo, bahkan menilai 11/100 Prabowo, ternyata dia punya banyak utang kepada Prabowo. Selain itu juga ada isu pengancaman teman-teman ya, yang menyebut bahwa KPK akan dibakar jika si Abah dijadikan tersangka korupsi Formula E. Waduh, beneran berani membakar KPK kalian, anak-anak Wabah, jangan bacot doang loh. Nanti kalau diseriusin nangis-nangis. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. KPK dapat ancaman jika Anies tersangka Formula E, maka kantornya dibakar. KPK jangan takut untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai tersangka atas kasus korupsi Formula E. Kami rakyat Indonesia sangat mendukung KPK untuk menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai tersangka karena Pak Anies adalah orang yang tidak baik untuk negaranya. Karena Pak Anies tidak pernah memberikan dampak yang baik untuk negaranya. Kami sangat mendukung KPK untuk menangkap Pak Anies Baswedan dan menetapkan sebagai tersangka karena Pak Anies Baswedan tidak memberikan dampak yang baik untuk negaranya. Karena kami rakyat Indonesia sangat tahu bahwa Pak Anies Baswedan tidak pernah memberikan efek yang baik untuk negara ini. Karena Pak Anies Baswedan tidak lebih dari penjilat dan kutu buku. Kami sangat mendukung KPK menangkap dan menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai tersangka korupsi. Dan kami sangat senang jikalau itu sudah terjadi. Terima kasih. Kalau memang Abah korupsi di Formula tidak terbukti, ancam bakar gedung KPK jika Abah tersangka korupsi. Waduh. KPK dapat ancaman jika Abah tersangka Formula E, maka kantornya dibakar. Beneran gak sih? Jangan-jangan cuma membacot aja ya, karena kalian ini selama ini ya sukanya tuh membacot gitu loh ya kan, tapi nggak pernah bisa membuktikan, nggak ada buktinya gitu loh, ngedabrus doang. Ya kalau menurut saya kalau ngancam yang beneran lah ya kan, biar segera ditindak sama aparat. Lanjut.
kata Pak Prabowo pas diwawancarai media, yang rancang gaun pernikahan anaknya Anies Baswedan itu putranya Pak Prabowo, Mas Didit, nggak dibayar. Sekarang tanda kutip, nggak dibayari dalam arti Mas Didit itu menggratiskan atau memang Aniesnya yang nggak mau bayar. Dan parah ini tanda kutip nggak dibayar kata Pak Prabowo. Itu artinya memang digratiskan sama Mas Didit atau memang Aniesnya nggak mau bayar. komen. Ya, teman-teman ya, video yang barusan kita saksikan sudah tidak berhubungan dengan video yang pertama tadi terkait pengancaman gedung KPK yang akan dibakar jika Abah dijadikan tersangka korupsi Formula E ya. Nah, barusan kita menyaksikan Mas Semut Ireng yang membahas tentang gaun pengantinnya anak Abah. Hehehe. Ah, iya masa sih digratisin ya kan? Enggak lah. Wong katanya Prabowo anaknya sering bertanya kepada dirinya gitu loh. Pak, nggak ada bayar nih Pak, gitu loh. Jadi nggak digratisin, nggak ada apa namanya ijab kabul menggratiskan itu nggak ada, ya kan? Emang nggak dibayar aja ya. Lanjut. Kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, iya, Didit ya. Nggak dibayar lagi. Apa tadi Bu? Coba ulang lagi. Desain baju pernikahan gratis? Hah? Berarti bapak sama anaknya sama aja ya. Ketika bapaknya membuat program makan bergizi gratis, anaknya juga membuat program desain baju pengantin gratis. Nggak, bercanda. Tapi jujur Li, memang yang gratisan itu emang enak ya guys ya, untuk efisiensi gitu. Ngomong-ngomongin soal efisiensi nih, yang dinyinyirin juga sama tetangga sebelah kemarin, ternyata mereka juga memakai efisiensi supaya hemat dalam macam pernikahan. Jadi diterima aja tuh tawaran gratisan. Intinya bukan itu teman-teman. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah didikan yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto terhadap anaknya. Ketika Pak Prabowo mengajari bahwasanya jangan mencampur adukan masalah politik dengan masalah kehidupan sehari-hari. Begitu mulianya hati Pak Prabowo Subianto mendidik anaknya agar jangan turut berperang dengan lawan politik bapaknya. Karena antara ruang politik dan ruang sosial haruslah dibedakan. Karena kita juga harus menyadari politik itu dinamis. Dalam politik sudah saya sampaikan dahulu kan. Politik itu dinamis, tidak ada lawan yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Bisa jadi sekarang kita lawan, besok jadi teman. Jadi pakailah nilai yang ditawarkan oleh Pak Prabowo Subianto, bahwasannya kita harus selalu menjunjung tinggi persatuan. Mbak Ririn jangan begitulah nyindirnya ya, itu keterlaluan sekali. Masa sih gara-gara mendukung Prabowo ya kan, nanti kita dianggap tidak realistis begitu ya, dianggap terlalu berhalusinasi, terlalu menjilati pantatnya Prabowo, padahal kenal aja enggak ya. Janganlah menyebut bahwa bapak dan anak sama-sama gitu ya. Bapaknya menggratiskan makan bergizi, anaknya menggratisin busana gaun pengantin. Maunya sih nggak digratisin gitu loh, tapi gimana lagi nggak dibayar gitu kan, mau ditagih juga sungkan gitu loh Mbak Ririn ya. Aduh. Lanjut. Bolo, iki lo enek pesen ko Pak Anies terkait hutang yo. Ki gatekke. Hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah itu masalah. Lagi Pak Prabowo ya ngomong kayak gini. Gak suka sama saya, nggak apa-apa, kamu bersahabat sama. Jadi dia kemarin, dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik itu semua. Ya kan, dia
Kalau nggak salah Dia yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, iya, Didit ya? nggak dibayar lagi. Iki jane piye to ya bola ya. Memang ora kon bayar, ora dibayar, apa dihutang, apa piye. Lah nek iki kaya serba ra jelas nek iki ora yo marai kaya yo. Tapi jenenge Anies yo Anies. Oke, Bolo, komennya ya saya tunggu. Tetap semangat, mantap. Gini Pak Bolo ya, tadi saya mendengar ya kan apa yang disampaikan oleh Abah. Yang menjadi problem adalah jika hutangnya tidak digunakan di sektor produktif gitu ya, digunakan di sektor konsumtif, maksudnya dimakan tapi nggak pernah menghasilkan apapun kan begitu ya, sehingga ya uangnya habis kan seperti itu. Nah, yang mungkin menurut saya begini, yang menjadi persoalan itu adalah ketika utangnya nggak dibayar. Hai, utang kepada Yusuf Kala, utang kepada Sandiaga Uno, bahkan sampai Sandiaga Uno akan mempersoalkannya karena hukum ya, akan melaporkannya ke Polri, ke polisi agar Abah diciduk dan lain sebagainya. Jadi persoalannya itu jika hutangnya nggak dibayar gitu loh, ya kan? Iyalah. Kemudian menyuruh seorang desainer kelas internasional yang terkenal di Perancis, anaknya Prabowo, kemudian rancangan gaun pengantin buat anaknya nggak dibayar. Ada itu persoalannya, Bah. Lanjut. Kita lihat rekam jejaknya Anies Baswedan dulu yuk. Berikut rekam jejak anggaran aneh Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. 1. Promosi wisata. Anies Baswedan habiskan anggaran 5 miliar buat bayar 5 influencer luar negeri untuk promosikan wisata Jakarta. 2. Jalur sepeda. Anies Baswedan bikin jalur sepeda habiskan anggaran 73 miliar. 3. Lem Aibon. Anies Baswedan siapkan anggaran 82,8 miliar beli lem Aibon, lebih mahal dari bangun jalur sepeda. 4. Pulpen. Bahkan, Anies Baswedan mau beli pulpen aja Anies minta anggaran 123,8 miliar. Beli pulpen atau beli emas kah? 5. Pengadaan komputer. 1 unit komputer dibanderol 15 juta. Padahal, 1 set komputer cuma dibanderol paling mahal 9 juta di pasaran. 6. TOA. Rencana pembelian 6 set pengeras suara atau TOA bernama Disaster Warning System, DWS, seharga 4 miliar dianggap kuno. Itulah rekam jejak kelebihan bayar Anies Baswedan dalam melakukan modus korupsi. Nah, ternyata Anies Baswedan itu waktu menjabat sebagai gubernur Jakarta, ternyata Anies Baswedan itu orangnya baik banget ya. Buktinya, dia itu kalau mau membeli apa aja pasti selalu kelebihan bayar. Jadi, yang untung siapa? Tokonya dong. Tapi kenapa ya waktu jadi gubernur Pak Anies ini baik banget sampai kelebihan bayar, tapi kok kemarin waktu Anies Baswedan itu mau menikahkan anaknya dan yang mendesain gaun pengantin anaknya Anies Baswedan itu adalah Mas Didit, anaknya Pak Prabowo. Kenapa itu nggak dibayar ya? Jadi dia kemarin dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik itu semua. Ya kan, dia kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, Didit ya? Nggak dibayar lagi. Padahal dulu Anies Baswedan itu pernah berjanji kalau Pak Prabowo itu masih mau maju menjadi calon presiden, itu Anies Baswedan itu tidak akan maju ya, karena Anies tidak mau mengkhianati Pak Prabowo. Dan buktinya apa? Anies maju juga kan. Bahkan saat di debat capres, Anies Baswedan itu malah mengolok-olok Pak Prabowo dengan mengasih nilai 11 dari 100 waktu Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pas nikahan anaknya malah yang desain atau yang membuat gaun temanten buat anaknya Anies Baswedan itu malah Mas Didi dan nggak dibayar lagi.
Tapi emang kok saya akui kok kalau Anies Baswedan itu orang yang benar-benar kuat. Kuat menanggung malu. Delogo. Ya, teman-teman ya, ngelihat rekam jejak yang ditampilkan atau di-spill oleh netizen barusan, sebetulnya saya menyimpulkan Abah ini nggak kekurangan duit gitu ya. Karena apa ya? Ya banyak kali kan tadi anggaran-anggaran. Hah? Anggaran yang kelebihan bayar, ya kan? Yang beli lem iPhone sampai 80 miliar, ya kan? Pakai apa? Ngelem apa, Bang? Ya? Ngelem mulut-mulut anak Abah yang suka ngedabrus itu, ya kan? Iyalah, kemudian juga ada anggaran apa bantuan buat PAUD yang katanya juga dialirkan ke istrinya Abah, katanya. Aduh, aduh. Jadi sebetulnya kalau untuk membayar Didit ya, gaun pengantin anaknya Abah ya yang menikah, menurut saya nggak apa namanya, nggak bukan nggak bisa gitu loh, tapi memang nggak mau. Orang macam kayak gitu kok disucikan katanya Imam Mahdi. Aduh, Nabi ke-26. Aduh. Lanjut. Guys, lihat nih, lebaran di rumah si pemilik ijazah asli. Oh ya? Pemilik ijazah asli. Tapi kok nggak punya jabatan apa-apa ya? Untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini sekarang. Kerjanya cuman keliling-keliling masjid, pidato ya bukan ceramah, pidato, ya nyindir-nyindir orang, menyinggung-nyinggung orang. Loh, siapa bilang Abah itu nggak punya jabatan, Bang? Punya Abah itu, ya kan? Ketua Umum Ormas Oren. Hai. Ketua Karang Taruna di rumahnya. Coba itu tengok itu beberapa konten Abah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Abah itu mengatakan bahwa dirinya adalah Ketua Karang Taruna di lingkungannya. Ya, itu jabatan. Di atasnya Pak RT loh. Aduh, bah ya. Ya, teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama. Video tentang netizen yang mengungkap bahwa rekam jejak Abah selama menjadi gubernur yang kelebihan bayar lah, ya kan, inilah, itulah. Yang jelas banyak sekali anggaran yang patut diduga perlu dipertanggungjawabkan, ya kan. Lah, kan sudah banyak ya yang dikorup dalam tanda kutip begitu kan. Ya kok bisa sih bayar gaun pengantin anaknya pada saat nikah ya, yang dirancang oleh Prabowo saja nggak mampu gitu kan. Kalau menurut saya sih teman-teman ya, bukan nggak mampu gitu loh, bukan nggak bisa, tetapi memang nggak mau. Kalau begitu ya cukup syarat lah kalau Abah ini disebut sebagai orang yang licik gitu ya. Ya iyalah punya uang tapi nggak mau gitu loh bayar. Padahal jasanya digunakan gitu loh, ya kan? Gaun pengantinnya juga digunakan. Itu ya mungkin gini aja lah Abah ya, kalau nggak membayar jasa desainernya, ya bayarlah bahan-bahannya gitu loh. Minimal bahan-bahannya itu kan beli toh, Bah. Itu bayarlah bahannya, ya kan. Perkara jasa desainernya nggak usah bayar lah ya misalnya, ya kan. Tapi ya nggak tahu lah ya. Kan saya tidak menyebut nama ya. Nggak menyebut nama Abah siapa gitu ya. Jadi saya bukannya menghina gitu. Saya nggak menuduh. Orang saya nggak menyebut nama siapa-siapa kok. Abah gitu aja ya. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan respon netizen terkait pernyataan Prabowo yang mengungkap bahwa anaknya telah merancang gaun pengantinnya buat anak Abah tapi nggak dibayar sampai sekarang ya. Mudah-mudahan setelah viral ini Abah terketuk hatinya karena malu akhirnya membayar jasa merancang busana maupun bahan-bahannya gaun pengantin buat anaknya ya. Sampai sekarang masih ada saja netizen yang mengomentarinya ya, tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya, dan selain itu juga ada isu pengancaman yang menyebut bahwa KPK akan dibakar jika si Abah dijadikan tersangka Formula E. Waduh, beneran berani membakar KPK nih, ha? Jangan asal membaca doang loh ya. Nanti ketika diciduk nangis-nangis, minta maaf, klarifikasi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju
maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.